Pada masa silam, di pesisir selatan Pulau Lombok, berdiri megah sebuah kerajaan bernama Tunjung Beru. Kerajaan ini diperintah oleh seorang raja bijaksana bernama Raja Tonjang Beru, yang memimpin rakyatnya dengan keadilan dan kebesaran hati. Sang raja hidup berdampingan dengan permaisuri tercinta, Dewi Seranting, dan dikaruniai seorang putri tunggal yang tak hanya cantik jelita, namun juga dikenal anggun dan bijaksana. Dialah Putri Mandalika, sang putri cahaya dari Lombok. Cantikan dan keanggunan Mandalika tersebar bagaikan angin, melintasi gunung, sungai, hingga ke kerajaan-kerajaan jauh di seberang lautan. Kabar tentang dirinya memikat hati banyak pangeran dari berbagai pelosok Nusantara. Satu persatu, para pangeran datang membawa lamaran, harapan, dan mimpi untuk mempersunting sang putri. Namun tak disangka, Putri Mandalika tidak menolak satupun dari mereka. Ia menerima semua lamaran bukan karena tamak, melainkan karena ia tak tega melukai hati siapapun. Keputusan ini justru menimbulkan kebingungan besar. Para pangeran mulai merasa cemas siapa yang akan benar-benar menjadi suaminya. Kebingungan perlahan berubah menjadi ketegangan. Hingga akhirnya, mereka bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalan kekerasan, sebuah perang antar pangeran. Pemenang dari pertarungan inilah yang akan menjadi suami Putri Mandalika. Kabar itu pun sampai ke telinga Raja Tonjang Beru. Ia murka dan memanggil putrinya untuk memberi penjelasan. Putri Mandalika pun menangis. Hatinya hancur karena niat baiknya justru menimbulkan perpecahan. Dalam kesedihannya, sang putri memutuskan untuk bersemedi, mencari petunjuk dari alam dan kekuatan yang lebih tinggi. Selama beberapa hari, ia berdiam diri, menyatu dengan alam, hingga akhirnya menemukan sebuah jawaban yang tak biasa, namun penuh makna. Dengan keteguhan hati, Putri Mandalika mengirim undangan ke seluruh penjuru negeri. Ia meminta agar semua pangeran dan rakyat berkumpul di Pantai Seger Kuta, Lombok Tengah, tepat pada tanggal 20 bulan 10 menurut penanggalan Sasak. Semua diminta hadir sebelum matahari terbit. Saat hari itu tiba, ribuan orang telah memadati pantai. Matahari masih tersembunyi di balik cakrawala ketika Putri Mandalika muncul, berdiri di hadapan rakyat dan pangeran dengan anggun dan damai. Dengan suara tenang, ia menyampaikan pesan yang mengejutkan semua orang. Aku tidak bisa memilih satu dari kalian, karena kalian semua adalah sosok yang baik. Maka aku memilih jalan lain. Aku memilih untuk menjadi nyaleng, makhluk laut yang akan hidup setiap tahun, agar dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Tangis pecah. Wajah-wajah terkejut menyaksikan keberanian luar biasa sang putri. Raja Tonjang Beru dan Dewi Seranting pun hanya bisa mematung, dilanda kesedihan dan kebingungan. Tanpa banyak kata, Putri Mandalika melompat ke laut, menghilang di telan ombak. Semua orang segera berlarian mencari sang putri. Namun yang mereka temukan bukanlah tubuhnya. Yang muncul dari lautan adalah makhluk-makhluk kecil mirip cacing laut, berkilauan, dan bergerak gemulai di permukaan air. Makhluk itulah yang kini dikenal sebagai Nyale. Rakyat percaya, Nyale adalah jelmaan Putri Mandalika, sebuah bentuk pengorbanan suci demi menghentikan peperangan dan menjaga kedamaian. Sejak saat itu, masyarakat Lombok mengadakan sebuah upacara tahunan bernama Bau Nyale, sebagai bentuk penghormatan dan cinta pada Putri Mandalika sang pahlawan tanpa pedang, yang memilih mengorbankan diri demi kedamaian dan cinta untuk semua.